Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua, JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store. Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7. Panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui. Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu: pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJS-ku. Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya.
Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas. Berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja. Fakliring, surat keputusan atau surat keterangan cacat. 5. Buku rekening. Halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%. Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Tiga, verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. 4. Hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. Lima, validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan. Enam, pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrian BPJS Ketenagakerjaan, lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP.
Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua, JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store. Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7. Panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui. Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu: pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJSku.
Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya. Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja, fak clearing, surat keputusan atau surat keterangan cacat. 5. Buku rekening. Halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%. Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Tiga, verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. 4. Hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. Lima, validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan. Enam, pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrian BPJS Ketenagakerjaan,
lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP. Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua, JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store. Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7. Panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online
Dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui? Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu: pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJS-ku. Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya. Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas. Berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja, fakliring, surat keputusan atau surat keterangan cacat. 5. Buku rekening. Halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%. Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Tiga, verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. 4. Hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. Lima, validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan. Enam, pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrian BPJS Ketenagakerjaan, lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP. Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store. Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7.
panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir, proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui. Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu: pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJS-ku. Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya. Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas. Berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja, fakliring, surat keputusan atau surat keterangan cacat. 5. Buku rekening, halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%. Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. 3. Verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. 4. Hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. 5. Validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan.
6. Pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrian BPJS Ketenagakerjaan, lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP. Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store. Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7. Panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui. Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJSku. Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya. Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja, fakliring, surat keputusan atau surat keterangan cacat. 5. Buku rekening. Halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%. Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Tiga, verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. 4. Hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS.
Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. Lima, validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan. Enam, pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrean BPJS Ketenagakerjaan, lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP. Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store. Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7. Panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir, proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui. Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu: pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJSku. Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya. Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas. Berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja. Fakliring, surat keputusan atau surat keterangan cacat. 5. Buku rekening. Halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%.
Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan, dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Tiga, verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Empat, hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen, dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. Lima, validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan. Enam, pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrian BPJS Ketenagakerjaan, lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP. Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store.
Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS-KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS-KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7. Panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui. Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu: pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJS-ku. Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya. Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas. Berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja. Fakliring,
surat keputusan atau surat keterangan cacat. Lima, buku rekening. Halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%. Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Tiga, verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. 4. Hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. Lima, validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan. Enam, pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrian BPJS Ketenagakerjaan, lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP. Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua, JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store. Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7. Panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui. Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu: pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJS-ku. Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya. Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input.
dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas. Berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja, fakliring, surat keputusan atau surat keterangan cacat. 5. Buku rekening, halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%. Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Tiga, verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. 4. Hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. Lima, validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan. Enam, pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrian BPJS Ketenagakerjaan, lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP.
Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencairan saldo jaminan hari tua, JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kita cek terlebih dahulu berapa saldo JHT yang akan kita terima di aplikasi BPJS KU. Sobat bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi BPJS KU di Play Store. Lalu pilih pendaftaran pengguna BPJS KU dan pilih bagian PU penerima upah. Pada bagian ini sobat diminta untuk mengisi data diri sesuai data KTP, antara lain nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas dan nomor KJP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melakukan registrasi data dan login, klik menu lihat saldo, kemudian secara langsung akan muncul saldo JHT yang tersedia dan bisa sobat ambil. Di aplikasi BPJS KU ini terdapat juga menu kartu digital yang berisikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk persyaratan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di bpjsketenagakerjaan.go.id antara lain: 1. Sudah berhenti bekerja, PHK atau resign. 2. Kartu jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. 3. Paklaring, surat pengalaman bekerja atau surat keterangan sudah berhenti bekerja. 4. Kartu tanda penduduk, KTP, atau surat izin mengemudi, SIM. 5. Kartu keluarga. 6. Buku tabungan untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur pengajuan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu: 1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Disarankan untuk datang lebih pagi agar mendapat nomor antrean lebih awal. 2. Datang dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dokumen asli dan dokumen fotokopi. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim JHT. 4. Kemudian sobat akan mendapat nomor antrean. Silakan menunggu sesuai urutan nomor. 5. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. 6. Proses checklist kelengkapan berkas. 7. Panggilan wawancara dan foto. 8. Yang terakhir proses pentransferan seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank yang telah sobat lampirkan. Untuk proses pentransferan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Hai sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Jadi dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online dan apa-apa saja langkah dan persyaratan yang harus kita lalui. Yuk simak video berikut ini. Dalam proses pengajuan klaim pencairan jaminan hari tua atau JHT secara online ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui, yaitu: pertama, pendaftaran antrian online. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran antrian secara online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga melalui aplikasi BPJSku.
Di sini, sobat diharuskan melengkapi data diri seperti nomor NIK, nomor kartu KJP, nama sesuai eKTP, nomor HP, dan data lainnya. Di bagian paling bawah, sobat bisa mendownload formulir pengajuan klaim JHT. Selanjutnya, print formulir dan isi lengkap formulir pengajuan klaim JHT. Jangan lupa ditandatangani ya. Setelah melakukan pendaftaran antrian online, sobat akan mendapatkan email yang akan berisikan nomor pengajuan antrian online beserta data diri yang sobat input dan juga persyaratan yang harus sobat lengkapi. 2. Unggah file dokumen. Unggah file dokumen persyaratan melalui email yang telah ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. 1. Kartu peserta. Kartu peserta merupakan kartu fisik ataupun kartu digital. 2. Kartu identitas berupa kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Kartu keluarga. 4. Surat keterangan kerja, fak clearing, surat keputusan atau surat keterangan cacat. 5. Buku rekening. Halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6. Foto diri. Foto diri terbaru dan tampak depan. 7. Formulir pengajuan pencairan JHT. Formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani. 8. NPWP. Untuk klaim pencairan JHT dengan saldo di atas 50 juta rupiah atau pencairan JHT 10%. Kemudian, semua dokumen persyaratan yang telah di-scan dikirimkan ke alamat email yang ditentukan dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Tiga, verifikasi dokumen. Selanjutnya, proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua dokumen persyaratan dikirim, sobat akan mendapatkan email pemberitahuan mengenai proses verifikasi dokumen oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. 4. Hasil verifikasi. Status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Setelah hasil proses verifikasi dokumen selesai, sobat akan mendapatkan email yang berisikan hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat secara dokumen dan akan melakukan verifikasi dan konfirmasi selanjutnya melalui video call. Lima, validitas dokumen. Validasi dan verifikasi dokumen oleh petugas melalui video call. Peserta wajib memperlihatkan dokumen asli. Selanjutnya, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai proses verifikasi dokumen menggunakan video call dan persyaratan apa saja yang harus sobat siapkan. Enam, pencairan saldo JHT. Proses pencairan saldo JHT membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Setelah proses validasi dan verifikasi dokumen melalui video call selesai, sobat akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan WhatsApp mengenai hasil validasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan saldo JHT ke rekening. Jadi, sobat tidak perlu datang lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke sobat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas cara mudah dan cepat dalam mengecek status klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Dalam pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, sobat bisa melihat sampai di mana tahapan proses yang telah sobat lalui. Dengan cara masuk ke situs antrian BPJS Ketenagakerjaan,
Lalu scroll ke bagian paling bawah dan pilih cek status klaim. Di sini, sobat bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor KJP ataupun nomor induk KTP. Caranya, masukkan nomor KJP atau nomor induk KTP, lalu pilih cari. Lalu akan muncul tahapan-tahapan proses yang harus dilalui, mulai dari agenda klaim, penetapan klaim, persetujuan klaim, dan yang terakhir pembayaran klaim. Jadi, sobat bisa langsung mengecek sampai di mana proses pencairan klaim BPJS yang sobat ajukan. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.